Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofiah MPD. Kali ini saya akan memaparkan tugas 3.3.A.9 aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelum saya paparkan aksi nyata ini, ada sebuah pesan dari Bapak Nadiem Makarim yang berbunyi, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Tujuan pembelajaran khususnya adalah 1. Calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan, dan A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. Calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Nama program yang saya rancang dalam melaksanakan aksi nyata modul 3.3 ini adalah program Dagu Saku, yaitu 2 buku 1 minggu. Prakarsa perubahannya yaitu menumbuhkan keterampilan murid dalam mencapai tujuan akademik dan non-akademik dengan terlibat aktif pada proses belajarnya sendiri melalui program Dagu Saku atau 2 minggu 1 buku. Pengertian program Dagu Saku. Dagu Saku merupakan akronim dari 2 minggu 1 buku yang merupakan sebuah program kokurikuler pada bidang literasi sekolah dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking yang memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset di sekitar sekolah. 2 minggu 1 buku berarti seluruh murid diharapkan mampu menyelesaikan 1 buku yang dibaca dalam kurun waktu 2 pekan, kemudian diceritakan kembali secara langsung atau lisan atau bisa juga dalam bentuk tulisan. Program ini memuat nilai-nilai kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program tersebut. Tujuan program Dagu Saku ini adalah 1. Mengembangkan budaya literasi di sekolah. 2. Menyadarkan murid tentang pentingnya keterampilan literasi. 3. Menumbuh kembangkan kemampuan murid pada bidang literasi. 4. Membangun rasa kepercayaan diri murid. 5. Melatih keterampilan berkomunikasi murid. 6. Menumbuh kembangkan kreativitas murid. Dan 7. Membentuk karakter untuk mewujudkan student agency atau pemimpin pembelajaran pada murid. Tahapan baca yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid? Bagaimana cara menumbuh kembangkan kemampuan literasi murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya literasi dan sejauh mana tingkat keberhasilan program literasi selama ini. Kemudian berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal menarik yang dapat menumbuhkan keaktifan murid dalam bidang literasi. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah berdiskusi dengan murid untuk menguatkan ide program pada tahap awal. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini adalah model manusia, yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Waktu yang diperlukan 1 hari dan penanggung jawab untuk tahapan ini adalah calon guru penggerak sendiri. Inilah dokumentasi implementasi tahapan buat pertanyaan utama, yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru.
Diskusi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan program yang telah dijalankan dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat menumbuhkan keaktifan murid dalam bidang literasi. Implementasi tahapan buat pertanyaan utama yang kedua yaitu berdiskusi dengan murid. Di sini tujuannya untuk menguatkan ide program literasi pada tahap awal dan memperhatikan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Berikut ini saya paparkan catatan refleksi tentang tahapan buat pertanyaan utama atau define. Refleksi peristiwa atau fact. Dagu Saku atau 2 Minggu 1 Buku adalah program literasi untuk mewujudkan generasi yang literat di SD Islam An-Nur Bungur. Program ini digagas karena melihat rapor mutu pendidikan yang masih rendah. Untuk memperkuat program ini, maka kami jabarkan dengan tahapan Bagja. Pada tahapan buat pertanyaan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menggali lebih jauh manfaat literasi serta sejauh mana tingkat keberhasilan program literasi selama ini. Selain itu, untuk mewujudkan kepemimpinan murid, saya berdiskusi dengan beberapa perwakilan murid mengenai gagasan awal program dengan tujuan untuk memperkuat ide mengenai program Dagu Saku. Banyak sekali yang saya peroleh dari diskusi ini. Di antaranya manfaat dari adanya program literasi dan solusi dari berbagai permasalahan yang sebelumnya terjadi. Diskusi yang saya laksanakan benar-benar dapat menjadi wahana untuk menggali kekuatan atau aset yang ada di sekolah untuk pengoptimalan manfaatnya. Refleksi berikutnya adalah perasaan atau feeling. Dalam melaksanakan aksi nyata tahapan buat pertanyaan, saya merasa sangat senang karena telah mendapat banyak pengalaman menarik yang menggugah semangat dan rasa percaya diri dalam menyusun serta melaksanakan program ini. Saya juga merasa bersyukur memiliki kepala sekolah dan rekan guru yang mendukung, bersedia berkolaborasi, serta mendampingi murid supaya menjadi pemimpin pembelajaran baik dari sisi suara atau voice, pilihan atau choice, ataupun kepemilikan atau ownership. Saya bahagia bisa bertukar pikiran bersama warga sekolah demi terwujudnya program Dagu Saku atau 2 Minggu 1 Buku ini. Refleksi selanjutnya adalah pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan aksi nyata tahapan buat pertanyaan yaitu 1. Pentingnya bertukar pikiran dengan warga sekolah untuk mendapatkan ide-ide baru maupun penguatan program agar menjadi lebih baik. 2. Pelibatan murid sebagai mitra dalam penyusunan program membuat mereka lebih antusias karena murid dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihannya, dan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. 3. Terpenuhinya kebutuhan tumbuh kembang murid sesuai kodrat alam dan zamannya. 4. Perlibatan murid secara penuh dalam penyusunan program dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan jiwa kepemimpinan dalam diri mereka. Tahapan refleksi yang selanjutnya adalah penerapan ke depan atau future. Melalui kegiatan berdiskusi dengan warga sekolah, saya berharap dapat menyusun program yang lebih matang dengan memperhatikan kekuatan atau aset yang ada. Selain itu, saya juga berharap dapat menemukan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ataupun melengkapi kekurangan sehingga pelaksanaan program Dagu Saku ini dapat berjalan dengan lancar. Saya berharap kepala sekolah dan para guru proaktif memantau keberlangsungan program yang dijalankan oleh murid ini sehingga keberlangsungan program dapat terjaga. Di sisi lain, murid juga dapat menyuarakan keinginan menentukan pilihan sesuai minatnya serta rasa memiliki program yang sedang dijalankan sehingga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk memimpin pembelajarannya sendiri. Bagian dari tahapan Bagja selanjutnya adalah A. Ambil pelajaran atau discover.
pertanyaannya, apakah kebijakan sekolah yang selama ini mendukung peningkatan minat literasi murid? Apakah yang harus dilakukan sekolah untuk dapat mengaktifkan kegiatan literasi murid? Apakah aktivitas yang selama ini dapat menarik minat literasi murid? Dan apa yang disukai murid ketika mereka belajar literasi secara mandiri? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah observasi kegiatan literasi yang selama ini berjalan di sekolah. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat literasi murid. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid yaitu dengan berdiskusi atau curah pendapat bersama murid untuk mengetahui program literasi yang saat ini telah berjalan di sekolah. Kemudian melakukan curah pendapat mengenai hal-hal yang selama ini dapat menarik minat murid tentang kegiatan literasi. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahapan ini adalah modal manusia, modal fisik, dan modal politik. Modal manusianya adalah kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Modal fisik berupa ruang kelas, dan modal politik adalah kebijakan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari dan penanggung jawab untuk tahapan ini adalah calon guru penggerak. Inilah dokumentasi implementasi tahapan ambil pelajaran dengan observasi kegiatan literasi yang sudah berjalan di sekolah. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, murid membaca buku selama 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian setelah selesai membaca buku, maka pada hari Sabtu atau minggu kedua, mereka merangkum dan menyampaikannya. Dalam implementasi tahapan ambil pelajaran ini, saya juga melaksanakan diskusi mengenai hal-hal yang selama ini dapat menarik minat murid tentang kegiatan literasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat literasi murid. Selain itu, juga berguna untuk menjaring aspirasi untuk mengetahui keinginan murid. Berikut ini saya paparkan catatan refleksi tahapan ambil pelajaran atau discover. Refleksi yang pertama adalah peristiwa atau fact. Dagosaku atau 2 minggu 1 buku adalah program literasi untuk mewujudkan generasi yang literat di SD Islam An-Nur Mungur. Program ini digagas karena melihat rapor mutu pendidikan yang masih rendah. Untuk memperkuat program ini, maka kami jabarkan dengan tahapan Bagja. Pada tahapan ambil pelajaran, saya berdiskusi mengenai kegiatan literasi yang selama ini sudah berjalan di kelas, serta hal-hal yang dapat menarik minat murid tentang kegiatan literasi tersebut. Dalam tahap diskusi ini, murid-murid terlihat sangat antusias mengutarakan pendapatnya. Mereka menceritakan jenis-jenis buku yang digemarinya, mulai dari tampilan sampul, gambar, hingga isi ceritanya. Mereka juga menyebutkan tokoh-tokoh yang menginspirasi mereka, mulai dari tokoh nasional, tokoh internasional, hingga beberapa tokoh komik superhero yang menjadi idola mereka. Ketika diajak untuk merancang program literasi yang lebih baik, mereka terlihat bersemangat dan mendukung sepenuhnya. Refleksi berikutnya adalah perasaan atau feeling. Saya merasa bersyukur dan bahagia karena memiliki murid-murid yang bersemangat, kompak, dan bisa diajak berkolaborasi menjadi mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan program Dagosaku ini. Saya optimis mereka dapat menjalankan program dengan baik karena mereka merasa memiliki program tersebut dan mengetahui dengan pasti manfaat dari program literasi yang dijalankan. Tahapan refleksi selanjutnya adalah pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan aksi nyata tahapan ambil pelajaran yaitu 1. Murid antusias terhadap kegiatan literasi karena mereka sudah merasakan manfaatnya.
Murid merasa dihargai karena dijadikan mitra dalam proses perencanaan dan pelaksanaan programnya, mulai dari menyuarakan pendapat, menentukan pilihan sesuai minat, hingga memiliki programnya. 2. Murid memiliki motivasi yang luar biasa yang membuat mereka tertarik dengan adanya kegiatan literasi. 3. Pentingnya seorang guru untuk menjadi fasilitator dan mengapresiasi ide-ide murid agar manfaat setiap program selalu berpihak pada murid. Tahapan refleksi yang terakhir adalah penerapan ke depan atau future. Melalui penerapan budaya positif literasi yang dikemas dengan program Dagu Saku ini, diharapkan mampu membentuk jiwa kepemimpinan murid atau student agency, serta dapat menumbuhkan keterampilan murid dalam mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya, sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Adanya program Dagu Saku yang melibatkan murid dalam perancangan hingga pelaksanaannya diharapkan dapat membentuk murid-murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas 3.3.A.9 aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.